Kontroversi kebijakan pembatasan pandemi Tiongkok terus bermunculan. Pada malam tanggal 24, kebakaran gedung yang terjadi di Urumqi, Xinjiang menewaskan 10 orang dan 9 orang terluka. Penduduk lokal mengecam keras protokol yang tidak tepat menghalangi warga melarikan diri dan mobil damkar kesulitan masuk ke lokasi. Mulai malam tanggal 26, warga Shanghai berkumpul dan mengadakan malam menyalakan lilin sebagai rasa berlangsungkawa untuk korban tewas kebakaran di Urumqi. Ketika warga Shanghai kembali berkumpul pada malam berikutnya, bentrokan pecah dan polisi mengerahkan bus besar untuk menahan sebagian pengunjuk rasa. Ketika memasuki hari ketiga pada tanggal 28, suara protes semakin kuat dan mulai meluas ke kota-kota lain seperti Beijing, Chengdu, Lanzhou, dan Wuhan. Berhubung ada penduduk yang ditandai sebagai individu berisiko tinggi di distrik Sunte, Provinsi Guangdong, sejumlah besar warga bergegas melakukan tes PCR secara bersamaan dan sebabkan insiden saling injak. Ketika semua negara telah mencabut perbatasan, hanya Tiongkok yang tidak goyah dalam pembersihan dinamis. Jumlah kasus terdiagnosis dalam beberapa hari terakhir mencapai rekor tertinggi baru dan banyak kota di Tiongkok yang di-lockdown. Hal ini menyebabkan semakin banyak masyarakat yang tidak sabar dengan situasi pembatasan dan pelonggaran yang terus-menerus. Dengan berakhirnya Pilkada Taiwan, banyak kandidat kembali muncul dalam berita kerana perselisihan di masa lalu. Misalnya, anggota DPR Kabupaten Pingtung Jiang Yuehui yang menjadi kontroversi kerana menggigit peluang pada tahun 2018 kembali terpilih tanpa keanggotaan partai. 我觉得这个是奇迹啦，因为我在拜票的时候，有很多人就说你什么都没有，你一定不会当选。 Selain itu, selebriti internet Molly Lingxi mengubah dandanan dengan kain kasa putih, berkampanye di jalanan dan mengubah nama menjadi Tian Shen-jie yang tidak membedakan warna dan mendukung area prostitusi berhasil masuk ke DPR. Di samping itu, Chai Cheng-yi alias Wiper yang merupakan tersangka utama kasus main bola palsu pada tahun 2009 juga mencalonkan diri setelah dibebaskan dari penjara dan terpilih sebagai anggota DPR untuk pemilihan lokasi keempat dengan suara tertinggi. Dalam pilkada kali ini, banyak orang yang terpilih untuk pertama kalinya, misalnya pendatang baru dari partai TPP Huang Jingying menempati posisi pertama untuk daerah pemilihan Xilin dan Peitou. Selain Huang, 3 anggota TPP lainnya juga terpilih dan TPP menjadi partai terbesar ketiga dalam parlemen. Dalam pemilihan kepala lurah di Hualien terjadi bahawa seorang kandidat bernama Chang Ronglong yang mengundurkan diri selama pemilihan tetapi tetap terpilih. Komite Pemilihan Kabupaten menyatakan tidak ada mekanisme penarikan untuk pilkada. Jika Chang tidak hadir saat pelantikan, pemilihan selah akan diaktifkan. Statistik Kejaksaan Tinggi menunjukkan kasus suap suara dan intervensi kekerasan pada pilkada kali ini melibatkan lebih dari 8.600 orang. Dalam pemilihan ini, termasuk Kau Hong An yang terpilih sebagai wali kota di Hsinchu. Kasus gugatan penipuan biaya asisten masih dalam penyelidikan, sementara kasus korupsi Lin Zhimiao, wali kota Kabupaten Yilan yang kembali terpilih, masih dalam penyelidikan. Kepala daerah yang terpilih yang terlibat tindak pidana sindikat penipuan atau korupsi akan diberhentikan jabatan sementara jika dinyatakan bersalah pada pengadilan pertama sesuai UU Kelembagaan Daerah Pasal 78. Pasal 79 lebih lanjut menetapkan bahawa jika divonis bersalah akan dicabut jabatan. Di lain pihak, anggota DPR tidak akan diberhentikan jabatan kerana kasus dalam persidangan. Mereka akan diberhentikan secara langsung ketika hukuman diputuskan. Misalnya, Zhou Sengkao yang kembali terpilih sebagai anggota Dewan Kota New Taipei tetap menjalankan tugasnya meski dinyatakan bersalah pada persidangan pertama untuk kasus Falglori. Namun, penyelidikan suap akan terus berlanjut meskipun pilkada telah selesai. Seiring dengan meredanya pandemi, banyak perusahaan merencanakan untuk mengadakan Weiya atau jamuan makan akhir tahun. Menurut survei, sekitar 75% perusahaan berencana mengadakan jamuan makan akhir tahun sebelum tahun baru Imlek. Angka ini mencapai titik tertinggi baru dalam 3 tahun terakhir. Selain Weiya, bonus akhir tahun juga menjadi perhatian para pekerja. Menurut survei, terdapat 79,8% perusahaan berencana membagikan bonus akhir tahun dengan basis rata-rata sekitar 1,23 bulan, mencapai angka tertinggi baru dalam 3 tahun terakhir. Tetapi angka ini belum pulih ke level sebelum pandemi pada 2019. Di antaranya, meskipun basis bonus industri finansial dan asuransi menurun, tetapi masih menduduki ranking teratas selama 10 tahun berturut-turut. Sementara untuk industri yang sangat terdampak wabah seperti industri mamin, grosir dan transportasi udara, jumlah bonus akhir tahun akan meningkat seiring dengan pulihnya kinerja perusahaan. Namun untuk manufaktur dan teknologi yang terdampak lingkungan umum, jumlah bonus mungkin akan menurun.